Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm Tiza Okta Kurniawan. I'm here to share something to you all. Ya, Bapak di sini akan menjelaskan sesuatu atau ingin memberikan sesuatu ya tentang materi yaitu tentang subjunctive. Ada yang tahu sih apa itu subjunctive? Atau kalian baru dengar subjunctive itu apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Kayaknya sih ada beberapa, tapi kayaknya ada yang juga yang belum tahu. Oke, Bapak akan menjelaskan sesuatu sedikit ya. Oke, subjunctif adalah suatu bentuk kata kerja untuk mengungkapkan kebutuhan, saran, harapan, atau pengandaian yang berbeda dengan kenyataannya. Oke, misalnya kalian ingin berharap besok atau hari ini kalian berharap ingin sesuatu yang tidak bisa dikabulkan. Contohnya misalnya, saya berharap saya lahir dengan laki saya berkelamin dengan laki-laki. Saya berharap saya dilahirkan dengan bentuk laki-laki. Padahal kenyataannya apa? Kalian perempuan. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi berbeda ya dari kenyataannya ya, harapan. Saya berharap saya bisa lulus ujian semester ini. Padahal kalian tidak belajar, ya tidak mungkin kan? Makanya berbeda dengan kenyataannya. Oke. Contohnya itu ada 5S. 5S ini yaitu di antaranya itu ada wish, ada as if, ada assume, ada would rather, ada if only. Ini artinya itu adalah saya berharap, intinya. Berharap ya, atau saya andaikan ya. Berharap atau andaikan itu artinya semua. Ada wish, ada as if, ada assume, ada would rather, ada if only. Ini kalian wajib hafalkan dari subjunctive ya. Oke, kita lanjut. Ada namanya kind of subjunctive, jenis-jenis dari subjunctive ya. Subjunctive ada 3 jenis. Ada future subjunctive, ada present subjunctive, ada past subjunctive. Oke, future subjunctive itu ke depannya, untuk di depan. Kalau present subjunctive itu yang sekarang. Kalau past subjunctive itu yang lalu. Oke. Kita next. Kita mulai dari future subjunctive, yaitu pengharapan yang akan datang. Pengharapan yang akan datang. Future subjunctive adalah suatu kalimat yang mengharapkan sesuatu yang akan datang, tetapi kenyataannya berbeda yang diharapkan. Jadi dia mengharapkan sesuatu yang akan datang, tetapi dia berbeda yang didapatkan sama dia. Bapak munculkan lagi itu 5S biar kalian tidak lupa. 5S dari subjunctive. Itu ada wish, ada as if, ada a thought, ada would rather, ada if only. Nah, form dari future subjunctive itu ada 5S. 5S ini ya, yang wish, as if, ada as thought, ada would rather, if only, plus subject ya, S ini subject, ada would atau could, dan plus verb 1 ya, verb 1. Itu contohnya ada speak ya, ada listen, ada write, and etc. Banyak di kamus banyak. Oke. Adverb of time-nya tentu ada keterangan waktunya dong ya. Setiap future subjunctive itu ada keterangan waktunya ya. Ada tonight, ntar malam, tomorrow, besok, soon, secepatnya, next day, hari selanjutnya, next week, minggu selanjutnya, etc. Macam yang pasti di depan ya. Yang pengharapan yang di depan, tetapi beda yang dinyatakan. Oke, contohnya adalah I wish I could come to your house. I wish I could come to your house. Saya harap saya bisa datang ke rumahmu. Nah, saya harap saya bisa datang ke rumahmu. Faktanya adalah saya tidak akan datang. Saya tidak akan datang ke rumahmu. Faktanya berarti berbeda. Saya berharap saya bisa datang, tapi faktanya saya tidak bisa datang. Terus ada if only I could follow the tour to beach next month. Jikalau saya berharap ingin mengikuti tur ke pantai next month, bulan depan. Faktanya, I will not follow. Faktanya, saya tidak bisa ikut. Saya berharap saya bisa ikut atau join ya, mengikuti tur.
ke pantai bulan depan. Faktanya saya nggak bisa ikut. Nah, jadi berbeda kenyataannya. Oke, ke sini jelas ya. Jadi 5S, subject plus will atau could verb 1. If only 5S, subject, will atau could, terus follow verb 1 ya. Follow ini verb 1-nya. Oke. Sampai sini kita lanjut ya. Oke. Ada namanya present subjunctive, pengharapan pada saat sekarang. Pengharapan pada saat sekarang. Nah, ini Bapak lanjut biar kalian selalu ingat 5S ya. Wish, as if, as though, would rather, if only. Ingat, 5S wajib kalian hafalkan. Present subjunctive adalah suatu kalimat pengharapan pada saat sekarang tetapi berbeda dengan faktanya atau kenyataannya. Jadi, suatu kalimat yang mengharapkan pada saat sekarang, tetapi dia berbeda kenyataannya. Oke. Seperti future subjunctive, tentu present subjunctive punya namanya adverb of time-nya. Oh, wait. Sebelum adverb of time, kita ke formulanya dulu. Formulanya itu ada 5S. S, were, atau verb to. 5S terdiri wish, as if, as though, would rather, atau if only. Subject plus were atau verb to ya, verb to ya, were atau verb to. Di sini nggak ada is ya, di sini nggak ada was, pakainya dia were atau verb 2. Ingat, were atau verb 2. Nah, yang tadi bilang semua subjunctive punya keterangan waktunya. Kalau present subjunctive keterangan waktunya ada now, sekarang, right now, sekarang, at this time, waktu ini, at this moment, momen ini, dan etc. semacamnya ya. Oke, kita ke contoh kalimat. Example, I wish I knew what to do. Saya harap saya tahu apa yang saya lakukan. Tapi faktanya saya tidak tahu apa yang saya lakukan. I don't know what to do. I don't know what to do. Ya, kalau di sininya verb to, faktanya dia verb 1. Kalau di sininya verb to, di sini faktanya verb 1. Oke. If only I didn't have homework, I can sleep. Jikalau saya nggak punya PR, saya bisa tidur. Ya. Faktanya, I have homework. Saya punya PR. Nah, jadi dia berkebalikan antara subjektif dengan faktanya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau di present subjunctive itu dia di rumusnya pakai verb 2, sedangkan faktanya pakai verb 1. Ya. Oke. Kita lanjut. Rizky act as if he were the police. Rizky berakting seolah-olah dia polisi. Faktanya, he is not police. Dia bukan seorang polisi. Nah, dia berangan-angan di sini. Ya, he were. Nah, di sini were, pakai were. Ingat, pakai were atau verb 2. Di sini verb 2-nya, di sini verb 2-nya, di sini were-nya. Jadi nggak usah, kalau sudah pakai were, tidak usah pakai verb 2. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut kepada namanya past subjunctive. Apa itu past subjunctive? Pengharapan pada masa lalu. Pengharapan pada masa lalu. Nih, Bapak munculkan lagi. 5S. Wish, as if, as though. Oke. Ada past subjunctive. Adalah suatu kalimat yang mengharapkan sesuatu di masa lalu, tetapi kenyataannya berbeda yang diharapkan. Pengharapan di masa lalu tetapi berbeda di kenyataannya. Oke. Setiap subjunctive punya formula atau formnya. Yaitu ada 5S. Ingat 5S itu terdiri wish, as if, as though, would rather, dan if only. Subject, had, verb 3 atau been. Had, verb 3 atau been. Ya. Oke. Setiap subjunctive punya keterangan waktu. Keterangan waktu dari past subjunctive itu ada yesterday, last week, last month, 2 days ago. Oke. Contoh kalimatnya. She just pitched.
She just passed in front of me as though she had never known me. Dia baru saja melewati di depanku, seolah-olah dia tidak tahu siapa aku. Oke, jadi faktanya dia ini tahu. Jadi berkebalikan seolah-olah dia tidak tahu. Contohnya lagi, my mother wishes she had ironed the clothes last night. Ibuku berharap dia menyetrika kaos tadi malam. Faktanya, dia tidak menyetrika pakaiannya. Oke, di situ past subjunctive. So, di sini ada penjelasan berarti dari subjunctive itu berbeda kenyataannya yang diharapkannya. Itu ya, kunci dari subjunctive. Ada present subjunctive, ada namanya future subjunctive, ada present subjunctive, ada past subjunctive. Oke. If there are any question, please comment in my YouTube channel. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Class essay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.